Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil sekalian, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana belajar mandiri di tengah kesibukan kita sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa tentu kita akan mengalami banyak kesibukan seperti berorganisasi, pekerjaan, atau penelitian. Lantas bagaimana cara belajar mandiri yang bisa efektif untuk meningkatkan IPK kita? Oleh karenanya, mari simak video ini lebih lanjut. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Setiawan SPD dan saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman telah menonton video ini. Buat kalian yang menonton video ini silahkan subscribe dan mari kita tingkatkan kualitas diri bersama dan juga follow Instagram saya di @andi dan TikTok saya dengan Andi Investasi Pengetahuan. Kali ini kita akan bahas tentang cara belajar mandiri di perguruan tinggi. Yang pertama, kita harus meningkatkan fokus dan kualitas belajar kita di kelas. Apabila Anda merasa banyak memiliki kesibukan di samping kegiatan utama kita belajar kuliah, seperti kesibukan event organisasi atau kegiatan pekerjaan atau yang lainnya, maka dari itu Anda perlu memaksimalkan belajar saat di kelas. Anda harus benar-benar fokus dan memperhatikan dengan baik saat di kelas. Seringkali kita di kelas merasa mudah bosan atau sering ngobrol dengan teman sebangku. Maka dari itu hindarilah hal-hal ini dan mulailah fokus untuk belajar di kelas karena ada banyak kesibukan setelah di luar kelas. Untuk meningkatkan fokus belajar di kelas, usahakan untuk duduk di bangku pertama atau kedua. Karena di bangku pertama kedua ini kita bisa lebih mudah memperhatikan penjelasan dari dosen kita dengan baik saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian, aturlah strategi pembelajaran Anda. Kembangkan kemampuan belajar secara individu dengan mencari motivasi kuat untuk mendorong Anda semangat belajar. Misalnya, ingin mendapatkan indeks prestasi kumulatif di atas 3,7 saat wisuda nanti. Dengan menemukan motivasi yang tepat, maka akan lebih mudah untuk mengarahkan semangat Anda dalam belajar. Lantas, setelah itu, temukan gaya belajar Anda. Ada audiovisual, visual, atau kinestetik. Carilah gaya belajar Anda yang tepat dari ketiga itu untuk memudahkan Anda menyerap materi pelajaran. Kemudian, cobalah berbagai cara baru, susunlah suasana tempat ruang belajar Anda, dan fokuslah pada hal-hal yang membuat belajar Anda merasa nyaman. Kemudian, cara belajar yang bisa digunakan adalah pilihlah suasana belajar yang menurut Anda menyenangkan dan menenteramkan. Misalnya belajar saat malam atau pagi hari. Kemudian ulaslah materi di malam hari setelah kuliah di pagi hari berlangsung, agar semakin terkait dalam pengetahuan Anda di otak. Carilah suasana belajar yang membuat Anda nyaman dan usahakan jauhkan HP agar tidak mengganggu Anda saat belajar. Mengulas mata pelajaran saat malam hari setelah pagi hari di perkuliahan itu akan membuat Anda lebih bisa fokus dan mengingat materi lebih lama lagi daripada belajar saat akan ujian. Ini sangat tidak dianjurkan ya. Kemudian mencatat dan mencatat. Mengapa demikian? Karena dengan mencatat materi pelajaran di kelas selama perkuliahan berlangsung akan menguatkan hafalan Anda. Ini akan ada aktivitas motorik, gerak, dan pikiran kita yang mengulang materi itu. Dengan hal ini, Anda akan lebih cepat lagi untuk menghafal materi pelajaran. Oleh karenanya, jangan bosan untuk mencatat dan jangan bosan-bosan untuk membaca. Terima kasih. Kesimpulannya di sini adalah tingkatkan kualitas belajar Anda di kelas sehingga Anda tidak perlu banyak usaha saat belajar mandiri secara sendirian. Kemudian jangan bosan untuk mencatat karena hal ini akan menguatkan hafalan Anda terkait mata perkuliahan tertentu yang sedang Anda tempuh. Semangat belajar, pasti kita bisa meraih IPK tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.